Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, saya lihat kebersihan kelasnya dulu ya. Nah, ini nak, ada sampah, tolong diambil ya. Itu di bawah kamu. Nah, ya, yang ada sampahnya di sekitarnya, tolong diambil ya. Saya absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk? Nah, Muhammad Andrean. Oh ya. Alif Safa Azhara. Oh ya, alhamdulillah sudah masuk semua. Nah, kalian kan sekarang ini musimnya pancaroba. Jadi cuacanya tidak menentu, kadang mendung tiba-tiba hujan atau bahkan cerah tiba-tiba hujan. Nah, makanya itu kalian harus menjaga kesehatan. Makannya diperhatikan, yang pedas-pedas itu dikurangi ya, dan banyak minum air putih ya, dan juga vitamin ya. Kenapa? Kalian pada waktu bulan ini, bulan Oktober sampai November ini jadwalnya padat sekali. Ada PTS ya kan, terus juga ada materi-materi lainnya, bahkan nanti bulan November ada yang namanya pameran. Nah, jadi usahakan kalian jaga kesehatan kalian. Nah, ini nanti saya punya lembaran, tolong dibagikan ya, per kelompok. Ini dibagikan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan melakukan ice breaking dulu ya nak. Sekarang kalian berdiri semua. Ayo kita akan menyanyikan lagu kebinekaan. Ayo diikuti. Dengan saudara beda agama, teman mari kita semua yang beda pendapat, teman Islam berada kuda kita ada Kristen, haleluya. Ya, yang keras. Saudaraku ya. Nah, sudah, sekarang duduk semuanya. Nah, sekarang saya tanya ya. Tadi waktu perjalanan dari rumah ke sekolah, apa yang kalian lihat? Jalan, terus apa lagi? Sawah ya. Nah, pohon? Oh ya, pepohonan. Nah, apa? Nah, di sepanjang perjalanan kalian kan di sini banyak sekali sawah ya. Di sawah itu ada nggak bahan lunak? Apa aja? Tanah liat, terus tanaman ya, tanaman-tanaman ataupun juga bisa tanaman liar kan ya. Nah, kira-kira dari tanah liat, dari tanaman tersebut bisa nggak dijadikan sebuah kerajinan? Bisa ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak ya. Tujuannya apa? Jadi biar benda-benda yang istilahnya jarang orang melihatnya itu dengan sebuah keindahan, tapi bisa kita buat atau kita desain menjadi sebuah keindahan ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ya.
Perhatian, Anda akan memasuki zona kaya ini. Kita akan melihatkan materi yang akan disampaikan ke diskusi kita. Tetap semangat. Saya akan menjelaskan tentang eksplorasi bahan lunak. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nah ini, jadi kalian dapat menyebutkan pengertian dari bahan lunak secara tepat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan jenis-jenisnya bahan lunak. Nah, jenis-jenisnya bahan lunak itu kan banyak sekali. Kalian diharapkan dengan pembelajaran hari ini itu bisa tahu, oh, bahan lunak seperti ini itu termasuk jenis bahan lunak alam atau buatan dan lain sebagainya. Yang ketiga, mampu membedakan bahan lunak berdasarkan karakteristiknya. Kenapa? Karena setiap bahan lunak itu pasti punya karakter masing-masing, ya. Terus yang keempat, ini mengidentifikasi bentuk-bentuk bahan lunak di sekitar kalian. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata bentuknya bahan lunak itu seperti ini, seperti itu ya. Terus yang terakhir, kelima, nah ini mengidentifikasi macam-macam bahan lunak yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, ya. Itu tujuannya. Setelah itu, ini apa sih bahan lunak itu? Nah, saya tanya, ada yang tahu pengertian bahan lunak itu apa? Lunak, menurut kalian lunak itu seperti apa ya? Mudah dibentuk. Apa? Tadi ada yang ngomong elastis ya. Terus apa lagi? Lembek ya. Nah, jadi tadi kan katanya ada yang bilang elastis ya, mudah dibentuk, lembek. Nah, itu betul semua ya. Jadi bahan lunak itu seperti itu. Nah, jadi kerajinan bahan lunak adalah, ada yang tahu? Kerajinan itu apa? Sebuah karya ya. Jadi kalau kerajinan bahan lunak berarti karya yang ya berasal dari bahan lunak dan mudah dibentuk. Ya, pinter. Nah, nanti kalian amati kantong-kantong tersebut. Nah, dari kantong-kantong ini, apakah jenisnya dari bahan lunak itu apa? Terus karakteristiknya seperti apa? Kekurangan dan kelebihan kalian cari semuanya, bisa dari HP, dari internet, atau dari modul yang sudah saya berikan tadi ke kalian. Bentar dibagikan ya. Nah, kalian buka LKPD-nya. Di situ saya sudah membagikan LKPD ya. Nah, ini tugasnya. Jadi kalian nanti mengamati kantong-kantong yang sudah saya berikan tadi. Dan yang kedua, kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian cari jenisnya itu apa, termasuk bahan lunak atau bahan buatan. Nah, terus juga karakteristiknya itu apa. Setelah itu aspek ekonomisnya itu apa, kelebihan dan kekurangannya jika dijadikan kerajinan itu apa aja. Kalian sebutkan ya. Terus kalian buat dalam bentuk mind mapping. Mind mapping itu apa? Jadi seperti ini mind mapping itu. Ya, peta konsep. Nah, kalian buat seperti ini. Kalian
desain sekreatif mungkin di lembar Manila tadi ya. Jadi saya beri waktu 20 menit, kalian harus selesai mengerjakan. Nanti kita presentasikan bersama-sama. Paham ya? Kerjakan sekarang. Nanti ditulis pakai pistol ya, berarti data. Floor clay memiliki karakteristik yaitu berasal dari adonan tepung yang dilumat dengan kalis. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan rusak. Floor clay termasuk jenis dari bahan lunak alam. Aspek ekonomis dari floor clay adalah material kerajinan mudah diperoleh, memiliki harga yang terjangkau dan mampu mendatangkan keuntungan sebesar mungkin. Kelebihan dari floor clay adalah bahan dasar mudah didapat, mudah dibentuk, proses pembuatan adonan mudah. Kekurangan floor clay adalah mudah berjamur jika proses-proses pengeringannya kurang maksimal, mudah rusak. Proses pengeringan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bahan lunak tanah liat. Tanah liat termasuk bahan lunak alam, dan karakteristik dari tanah liat adalah lengket, mudah dibentuk, sulit untuk menyerap air, dan bisa menjadi gumpalan, keras ketika sudah kering. Kelebihan tanah liat termasuk bahan lunak yang ekonomis karena kelebihan tanah liat mudah didapat dan juga harganya terjangkau. Kurangan tanah liat mudah pecah, teksturnya yang agak kasar, pengeringan membutuhkan waktu yang agak lama. Tanah liat termasuk bahan lunak yang ekonomis karena tanah liat mudah didapat dan harga tanah liat yang tergolong terjangkau, tetapi dapat dibuat menjadi beberapa macam benda sehingga dapat dijual dengan harga yang lumayan tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo dengarkan semuanya. Dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ada beberapa yang sudah bagus ya. Mulai dari pengertiannya, jenisnya dijelaskan secara gamblang. Terus juga kelebihan dan kekurangan, karakteristiknya, dan aspek ekonomisnya juga sudah dijelaskan secara baik dan juga lengkap. Nah, ada kelompok yang saya nilai bagus. Yang pertama, kelompok pertama. Ayo tepuk tangan semuanya. Nah, nanti saya beri hadiah ya kelompok pertama. Nah, untuk kelompok yang belum dapat hadiah, tolong nanti di rumah belajar lagi, dipahami lagi apa itu bahan lunak, terus juga aspek ekonomisnya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya, jenisnya dan lain sebagainya. Nah, gini, dari sini kita sudah mempelajari tentang bahan lunak. Nah, bahan lunak itu apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada bahan lunak alam sama buatan. Nah, contohnya bahan lunak alam, tanah liat, terus floor clay, terus apa lagi?
Kulit jagung. Nah, kalau yang buatan contohnya gipsum, terus sabun, terus kertas, lilin, ya, pledo. Nah, dan lain sebagainya. Nah, sudah paham semua ya? Untuk materi minggu depan, kita akan membuat perencanaan. Perencanaan membuat kerajinan bahan lunak. Jadi nanti kalian akan saya suruh membuat laporan, yaitu mulai dari desain hingga menghitung harga jual. Tapi itu minggu depan. Nah, nanti kalian pelajari mulai dari desainnya sampai menghitung harga jual. Nah, sekian pelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.